yang saya muliakan, yang saya hargai, yang saya hormati, sahibul hajat, sahibul nikah daripada keluarga besar, mana panitia? Bapak Haji, panitia mana? Nama Bapak Haji Tian berserta keluarganya diberikan oleh Allah keberkahan baik dunia maupun akhirat. Semoga beliau panjang umur, semoga beliau diberikan rezeki yang barokah, semoga beliau keluarga yang di sini dijadikan Allah orang-orang yang istiqomah di jalan Allah, istiqomah di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus daripada mempelai ada dua ini, masya Allah, dua yang insya Allah kita doakan pasangan ini dijadikan Allah sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan oleh Allah keturunan anak soleh maupun soleha yang insya Allah langgeng sampai akhir hayatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya dengar tadi saudara Agus, saudara Leo, mudah-mudahan mereka selalu litas kunu ilaiha, tentram, damai, insyaallah. Yang saya hormati, yang saya cintai daripada alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh adat, yang insya Allah antum sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik daripada perjuangan agamanya Allah, dari perjuangan agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah, bapak-bapak yang selalu dicintai istrinya, ibu-ibu yang selalu dicintai suaminya, semoga antum sekalian, baik bapak dan ibu-ibu, selalu takwa kepada Allah, taat kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, insya Allah antum sekalian panjang umur, insya Allah selalu diberkahi hidupnya dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula daripada qasidah Al-Husni Group, semoga beliau seluruh daripada anggota Al-Husni Qasidah Group dijadikan Allah selalu istiqomah melantunkan salawat-salawat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Semoga beliau selalu jaya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf yang saya tidak sebutkan, tidak merasa anak kurang hormat atau kurang daripada takjim kepada antum. Insya Allah Allah lebih tahu bahwa anak sebagaimana di sini tamu undangan dijadikan Allah sampai ke sini karena langkah-langkah kita, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang saya tidak sebutkan namanya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula pembawa acara daripada saudara Amin, kita doakan beliau, amin, panjang umur, disehatkan badannya, diberikan rezeki yang barokah. Semoga beliau selalu istiqomah di jalan Allah, istiqomah di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh minum? Ana buka. Bentar Bu, minum dulu. Pak, di sini banyak tamu ibu-ibu, Bu. Ada ibu pengajian di sini? Banyak.
Ibu pengajian banyak. Sorry bos yo. Ada tamu penting dulu. Kita saksikan ini kedua pasangan mempelai, baik laki-laki maupun perempuan. Ini nakahu sunnati famang radiba sunnati. Nikah itu adalah golonganku, kata Nabi Muhammad SAW. Apabila tidak mengikuti daripada sunnah Nabi Muhammad SAW, antum bukan termasuk golongannya Rasulullah SAW. Betul? Di sini banyak jomblo, banyak. Anak doakan antum semoga mendapat jodoh cepat. Insya Allah jodoh yang soleh maupun soleha. Amin. Ya Rabbal Alamin. Masih terus? Kalau masih terus, perhatikan di sini tentang ilmu agama. Karena ilmu kita akan membawa ke akhiratnya. Yang jelas ini sakral, suci, bersih. Saat melantunkan ijab kabul, ujawi juga lama Allah bihi biinsakin bima'rufin au tasrihin biihsan. Itu saksi yang menyaksikan yang pertama Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya, dan mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang itu akan kebersihannya itu akan terjaga. Tidak kena salon tadi. Kalau sudah melakukan nikah yang betul-betul bersih, sakral, antum termasuk mengikuti takwa kepada Allah, taat kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan main-main tentang nikah. Nikah akan meluluhlantarkan kita, tetapi nikah akan mengangkat derajat kita. Betul? Jadi jaga suatu nikah, bukan serta-merta nafsu belaka. Karena nikah itu akan menjaga keselamatan keluarganya. Dan jelas kamu sebagai kepala rumah tangga harus bisa menjaga keluarganya dari api neraka. Betul? Betul? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hei orang-orang yang beriman, jagalah keluargamu. Siapa keluargamu? Anak istrimu dari api neraka. Kalau sudah pengen ke neraka, udah usah dijaga. Nikah saja. Kebanyakan kadangkala orang nikah setelah selesai nikah bukan untuk menjadikan anak istrinya itu menjadi orang yang betul-betul soleh ataupun soleh. Berat bu, dari kepala rumah tangga berat. Kalau ibu enak bu, enak. Ibu tanpa permintaan daripada suami, air putih ini Assalamualaikum di sana. itu sama dengan, ini masya Allah, ibu sama dengan 3 kali menghatam Al-Quran tanpa diminta suami. Ibu langsung memberikan dengan ikhlas. Ibu sama dengan menghatam Al-Quranul Karim itu 3 kali bu, dalam memberi air putih aja. Masya Allah, faedah seorang istri itu masya Allah. Kalau kita sebagaimana laki-laki, tanggung jawabnya masya Allah, bukan cuma dunia menafkahi lahir maupun batin, tetapi sampai ke akhirat. Apakah kita masuk ke neraka ataupun surganya Allah Subhanahu wa taala? Semoga kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini bu, satu tetesan air susu ibu saat ibu itu bangun di tengah malam, ibu menyusui anaknya, itu bu sama dengan ibu dapat 70 kali haji umroh bu. Jangan main-main. Itu nikmatnya seorang istri, tapi harus taat patuh kepada suami. Surga yang mana yang kamu inginkan? Surga yang mana yang kamu inginkan? Kalau kamu sudah patuh dan taat kepada suami. Betul, sebagaimana anak al-jannatu tata akdamil ummah. Jannah sebagaimana anak itu ada di kakinya
ibu. Betul. Patuh dan taat kita sebagaimana orang tua, kita sebagaimana anak. Karena ridho Allah fi ridho walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua. Kita sebagaimana anak harus patuh, taat kepada kedua orang tua. Nantinya juga kita akan mendapat keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat, Bu, ingat sebagaimana istri, sebaik-baik perempuan, sebaik-baik istri adalah istri soleha. Jaga itu kesolehamu. Jaga, jangan membuka aib, jangan membuka kotoran suami. Jangan sampai suaminya langsung kena azab, Bu. Bahaya punya istri yang membuka aurat, itu bahaya bagi kami, Bu. Bahaya. Kami seorang laki-laki itu menjaga kehormatan kamu itu melebihi, Bu, melebihi jiwa kami, melebihi nyawa kami. Tetapi kalaupun ibu tidak bisa menjaga kehormatan depan suami, celaka bagi kamu, celaka, bahaya bagi kami. Tanggung jawab kami itu dunia akhirat, Bu. Bukan cuma untuk buat anak, bukan nafkah lahir, tetapi kami sebagaimana laki-laki harus penuh tanggung jawab dari ujung kakimu sampai ujung kepalamu. Itu kami bertanggung jawabkan baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita buka pertama. Ini baru awal, Bu. Pertama-tama dan lebih utama kita panjatkan dulu puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah memberikan limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah untuk kita semua. Semoga kita selalu menjaga tingkat daripada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang tidak pernah henti-hentinya Allah cucurkan rahmat kepada kita. Jaga itu syukur, jaga itu nikmat. Semoga kita selalu menjaga yang selalu diberi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat yang insya Allah kita sebagaimana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat syafaatnya di yaumil kiamat. Kita buka lagi, Bu, tadi itu. Kunna libasuhum wa antum libasuh. Simpel. Kalau melihat satu hadis Rasulullah SAW tidak akan bisa menyalahkan, dan kebenarannya itu Masya Allah kita terjadi tanpa Nabi Muhammad SAW tidak apa-apa. Kita ini orang yang tidak beradab, yang tidak berakhlak, yang tidak tahu tentang tata krama. Tetapi Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita, mendidik kita sampai kita tahu dengan adab-adab. Ini adab, tata cara nikah ini Masya Allah. Ini ada cerita, Bu, seorang istri yang kaya raya, suami yang miskin lah. Makannya itu kekurangan, setiap hari hampir makan kacang. Kalau kita pengennya makan daging, makan ayam, kenikmatan yang bagaimana kalau tanpa kita mensyukuri suatu nikmat Allah, Allah akan tambah satu nikmat. Betul? Masih dengar? Masih? Ini si perempuan tinggal di tempat suaminya gubuk, selalu taat kepada suami, diberi rezeki ataupun nafkah itu tidak ada bantahan. Itu seorang istri selalu menerima, tak ada bantahan. Suatu ketika si istri dipanggil mertuanya, si suami tetap ikut. Kan di rumah orang yang kaya raya menghindar si suami.
Tetapi dengan tegas si istri mengatakan kepada suami, ikut mas, kamu adalah pemimpin kepala rumah tangga kami, yang menjaga kami, yang menjaga kehormatan kami. Aku malu ya Di, aku sebagaimana suami yang tidak memberi nafkah yang lebih seperti orang-orang. Tidak Pak, tetap kamu adalah suamiku di dunia wal akhirah. Baik, saya akan ikut kamu. Berangkatlah mereka ke rumah mertuanya. Di situ meja makan yang lezat, yang masya Allah, yang belum pernah dimakan sama suami istri tadi. Apa kata si istri? Gimana Pak? Tetap dia makan bersama kepada mertuanya. Tetapi si istri pintar. Masih lihat ke sini atau mau lihat ke sana? Tetap si istri pintar menyikapi keadaan. Ketika itu si istri pergi ke belakang. Sakit ya? Kasih air minum. Kalau sakit, ya, lambung. Kita doakan beliau disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala penyakitnya, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pengantin perempuan ini dia lagi keadaan sakit, tapi kita doakan sama-sama ala hadhihi binat wa sifat. Siapa namanya? Silta Novita Ulfa bibarakati bikubul ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikramil Fatihah. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjut. Si istri pergi ke belakang dan si mertua bertanya kepada si suami, "Kemana istrimu? Kenapa tidak ikut makan bersama kami?" "Ini Pak mertua, istri saya sudah bosan makan makanan daging seperti ini. Dia ke belakang untuk mencari kacang. Sampai mertuanya itu salut. Mertuanya salut. Luar biasa mantu aku. Luar biasa menjaga, memberi makan yang tidak pernah saya ragukan ini. Mantunya saya. Alhamdulillah, kamu betul-betul mantu yang bijaksana, mantu yang bisa menjaga daripada keluarga kami." "Iya Pak, terima kasih." Itulah yang namanya orang yang bisa menutupi keaiban kekurangan daripada si suami. Sama kita sebagaimana istri yang banyak kekurangan. Ini pakaian suami adalah pakaian istri. Pakaian istri adalah pakaian suami. Harus bisa menjaga satu sama lain. Kalau ingin hidupmu sakinah mawaddah warahmah, dan orang tidak akan mengetahui bahwa ada kekurangan di dalam rumah tangga. Yang pasti orang di rumah itu penuh dengan banyak ibadah. Betul? Biar rumahnya baiti dan jannatin, isinya selalu tawadhu, isinya selalu takwa kepada Allah, isinya selalu berzikir kepada Allah, isinya selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mustahil rumah itu tidak akan dipenuhi dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala, cahayanya baginda kita Muhammad SAW. Ini di rumah banyak bertengkar, sedikit masalah menjadi besar masalah. Ini yang menyebabkan runtuh rantainya
keluarga. Mudah sekali, apalagi tidak ada kekompakan di dalam rumah tangga. Orang luar akan masuk, kekompakan akan pecah. Tapi ada orang ketiga. Ini hati-hati. Iman yang pertama. Tanpa iman kita tidak akan bisa takwa. Tanpa iman kita tidak akan bisa beribadah kepada Allah. Tanpa iman kita selalu akan dijaga oleh Allah. Ini iman, bukan berarti sesuatu iman yang kita jual belikan. Bahaya, berbahaya. Ini banyak sekali yang kadang-kala ini hati-hati sebagaimana ibu. Salamatul insan fil lisan. Orang yang bisa menjaga lisannya pastinya dia akan selamat baik dunia maupun akhirat. Maka jaga itu lisan, jangan menjadi bak yang begitu besar, api yang berkobar-kobar, tetapi jadikan ibu-ibu di sini jadi AC, Bu. AC, tahu AC, Bu? Insya Allah ibu ini jadi AC, insya Allah. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu ini jadi AC penyejuk bagi suami, penyejuk bagi suami, menenteramkan daripada keluarganya. Tidak marah. Terus aku tidak ada Allah, kita doakan ini. Terus sehat deh, kasih minum atau berat kepalanya, kasihan. Insya Allah kuat, insya Allah. Semangat deh, semangat, Nafidah. Jadi sekarang kita mulai dari sini, Pak. Mulai dari sini sekarang. Jangan nunggu nanti. Kalau sudah nanti akan terjadi malapetaka. Maka Nabi hadi a'mah wa huwa fi hayrati a'mah wa dhalu sabil. Barang siapa yang buta di dunia, dan dia akan buta pula di akhirat. Setelah buta dunia, buta akhirat, dan pasti sesat jalannya. Kalau pengen tidak buta dunia maupun akhirat, banyak ilmu Allah Subhanahu wa taala. Banyak pondok-pondok pesantren. Nah sekarang ini Qudratullah, ada pondok pesantren yang terpetik aswaja ahlul sunnah wal jamaah, majelis-majelis taklim yang akan membimbing kamu untuk mengerti tentang agama-agama Allah, dan kamu wajib untuk melakukan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi faridatun 'alal muslimin wal muslimat. Yang jelas kamu dituntut oleh Allah dan Rasulnya untuk mengejar ilmu Allah dan mengejar daripada ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kadang malas untuk tidak mengetahui daripada pelajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran daripada Rasulullah. Ini sunnahnya Nabi yang jelas kita harus turuti. Kenapa? Kalau masalah ilmu paling tinggi itu syaitan duluan. Ilmunya Masya Allah, iblis itu di sana 70.000 tahun dia belajar ilmu agama Allah. Tapi apa kata iblis? Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam tadi. Adam, Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Malaikat pun bersujud kepada Nabi Adam. Tetapi si iblis itu tidak mau. Karena lebih baik katanya. Makanya kalau sudah ada orang merasa dirinya hebat, merasa dirinya pintar, merasa dirinya berilmu, orang tersebut tahu kosong bunyi nyarinya. Karena ilmu ala nur, ilmu ala nur, ilmu ada cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau sudah berilmu pasti akan
akan bercahaya, dirinya bercahaya, hatinya bercahaya, pikirannya bercahaya. Yang pasti janji kepada Rasulullah, sumpah kepada Rasulullah, anak Madinah, tul ilm wali gubufan. Aku adalah gudangnya ilmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pintunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apakah kita tidak mengikuti jembatan dari Rasulullah? Pasti kita mengikuti dan kita akan selamat. Yang jelas sunnah hidup, sunnah Nabi Muhammad SAW yang harus kita hidupkan, wajib betul kita jalankan. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana mai fil jannah. Siapa orang yang menghidupi sunat kata Nabi Muhammad SAW, dia akan pasti mencintai aku. Setelah dia menghidupi sunatku dan mencintai aku, dia pasti akan bersama aku di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu syafaat langsung dari Rasulullah SAW. Siapapun yang tidak mau mengikuti sunnah ini tadi golongan daripada sunnah Nabi Muhammad, termasuk kita sekarang. Kita sebagaimana golongan Nabi, kita harus patuh taat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini lu terus mencari jodoh itu ditekani oleh Rasulullah SAW. Ada tata cara, baik laki-laki maupun perempuan, itu ada tata cara. Bukan serta-merta antum mencari jodoh dengan nafsu. Tankahu ma'artu li arba'in. Udah paham? Carilah 4 ini. Li jamaliha, li maliha, li hisabiha, walidiniha. Pertama, kecantikannya. Nih hati-hati. Cantik temporer, betul. Yang cantik temporer saat kamu tua, keot. Tetapi kalau kamu belajar agama Allah, agama Rasulullah, kamu pasti akan bersinar terang. Pasti. Cantiklah hatimu, terangkan hatimu, pikiranmu akan cantik, seluruh jasadmu akan cantik. Itu kecantikan. Baik laki-laki, kegantengan, kecakapan, tanpa ibadah tak akan bisa bercahaya. Ada orang ganteng, orang cakep, pecat karena tidak ada ibadah. Ada orang ganteng, cakep, tawadu, beradab. Ada orang cantik pun sama. Kita ubahnya karena 2 hidup ini, baik dan buruk. Setelah kecantikanmu, kamu jaga kehormatanmu. Setelah kegantenganmu, kamu jaga kegantenganmu. Bukan serta-merta menebar pesona. Asik ya? Menebar pesona. Ini kebanyakan. Kami ini sebagaimana laki-laki, kalau harta tahta masih kuat, jujur, tidak munafik. Betul Pak? Betul, tidak munafik. Tetapi seorang wanita yang betul-betul cantik, menawan, kami akan tergoda. Maka jaga kamu perempuan, maka kami akan melirikmu dengan nafsu. Maka orang yang tidak beradab, yang berilmu, pasti akan kena nafsu. Ada seorang orang hebat, kiai besar, dia bertapa 30 tahun di atas gunung. Si kiai kehabisan daripada nafkah untuk makan sehari-hari. Turunlah dia ke pasar untuk membeli suatu sembako. Ketika itu dia lihat perempuan yang lagi Masya Allah cantik, tergoda hatinya. Itu baru hati, habis itu ilmu, karena nafsunya tertuju daripada nafsu syaitan birahi. Itu kiai yang hebat, walilah kita anggap. Tetapi setelah melihat wanita,
dia keluar dari nafsu birahinya, itu habis ilmunya. Maka hati-hati seorang laki-laki, jangan kita sebagaimana yang mudah, harta kita kuat, tahta kita kuat, tapi wanita, Allahu Akbar, kamu sebagai wanita tadi jaga, punya aurat, kekayaan, ya tadi sudah cantik, gimana lihat, kalau kaya perempuan, kalau tidak bisa kita anggap seperti Sayyidina Siti Khadijah, itu Masya Allah sampai matinya dia serahkan tulangnya untuk serahkan kepada Nabi Muhammad untuk syiar agama Allah. Itu jadi banyak perempuan punya duit, punya uang, jadi komando, banyak ngatur, padahal uangmu, hartamu untuk ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala akan mendapat keberkahan yang Masya Allah. Tetapi apabila kamu tidak menjaga hartamu untuk di jalan Allah dan di jalan Rasulullah, habis pasti. Lihat Qarun, tahu Qarun punya duit banyak, harta berlimpah, saat ditenggelamkan di bumi habis sekejap, harta cuma titipan. Maka dari itu dijaga. Kalau sudah dijaga kepercayaan kita kepada Allah, Allah akan jaga. Bu, terus Bu, cakep pun sama Bu, cakep pun sama, bukan serta-merta cakep itu untuk menebar pesona, tetapi jagalah kecakapanmu untuk ilmu agama Allah dan ilmu agama Rasulullah SAW. Penting sekali bagi kita. Jangan mudah ini dengan lihat kaca cermin, mudah sekali dia cermin ganteng nggak, karena miliknya punya kita, dunia ini punya kita. Tetapi ada yang lebih cantik. Ini makanya di atas langit masih ada langit. Itu lihat. Ada yang susah, ada yang lebih susah. Itu yang harus kita pikirkan. Ini cerah, berpikir sehat, bukan berpikir kita mau tidak maju. Karena orang yang selalu berpikir maju ke depan, sukses dunia maupun sukses akhirat. Di dunia hasanah, wabil akhirat hasanah. Itu keinginan kita, bukan susah dunia malah susah akhirat. Mau ya akan mau. Lakukan takwa terus kepada Allah. Setelah kita melakukan takwa kepada Allah SWT, ikhlas jalankan. Taat itu yang terpenting. Yang ketiga, carilah jodoh, wali dilihat, keturunan, agama, karena penekanan daripada Rasulullah SAW benar tidak tirin taribat. Carilah jodoh seiman dan seagama, hidupmu pasti akan beruntung, pasti. Tapi kalau kamu salah pengertian, agamamu Islam, tetapi kamu nikah sama dengan agama non-Muslim, hancur. Banyak kejadian. Saat Idul Fitri yang satu tidak, saat Natal ikut Natal. Ini yang kebanyakan akan terpecah belah karena tanpa iman orang tidak akan langgeng. Betul? Maka soleh dan soleha itu harus penting jalankan. Bukan kita cuma sholat, bukan kita cuma puasa, bukan cuma pergi haji dan umrah, tetapi adab yang pertama, adab. Karena akidah itulah walaupun sedikit ilmunya, tetapi kalau sudah beradab, kalau itu ilmu tinggi, kalau ilmu yang banyak, setelah adabnya hidup, orang punya ilmu sedikit mengalahkan ilmu yang begitu banyak. Benar ini diceritakan daripada Syekh Abdul Qadir Jalani saat menemui orang pemabuk. Ini perlintasan Syekh Abdul Qadir Jalani. Syekh Abdul Qadir Jalani ini seorang wali aulia ilah. Kita tahu wali kutub yang pertama Syekh Abdul Qadir Jalani, wali kutubnya.
yang menemui daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, tahu si pemabuk masih sadar bahwa dirinya itu pemabuk, tapi tahu dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Siapapun yang tidak tahu dengan Syekh Abdul Qadir Jailani bahlul, betul, bodoh, wali kutub. Siapapun tahu wali yang pertama. Si pemabuk menegur Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Syekh, ini pemabuk. Kata Syekh, aku mau bertanya. Apa pertanyaanmu? Kata Syekh, kamu pemabuk, nanti salah, dan kamu paling tidak nanya yang aneh-aneh. Tidak ya Syekh, aku pengen tahu sampai di mana keilmuanmu. Kata si pemabuk, apakah? Pertanyaan yang pertama, ya Syekh, aku ini seorang pemabuk yang banyak merugikan masyarakat, yang selalu menyusahkan orang banyak. Apakah aku bisa menjadi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Syekh? Allah Maha Bisa. Apapun kehendak Allah akan sampaikan, kabulkan permintaanmu. Tinggal tergantung kamu melakukan perintah-perintah Allah dan perintah dari Rasulullah SAW. Baik Syekh, jawaban yang kedua, pertanyaan yang kedua, ya Syekh, apakah diriku bisa seperti dirimu, wali Allah? Apa kata Syekh? Setiap makhluk Allah berhak menjadi wali Allah. Itu kata Syekh. Berarti bisa ya Syekh? Bisa. Tinggal kamu mau dan tidaknya. Dan kamu sungguh-sungguh menjaga-jaga. Baik Syekh. Pertanyaan yang ketiga, apalagi? Kata Syekh, Syekh, apakah dirimu bisa seperti aku? Terdiam itu Syekh, terdiam, tak ada satu bahasa, karena orang yang selalu memikirkan dirinya berilmu saat Allah akan cabut ilmu habis. Betul, jangan sombong punya ilmu, jangan takabur punya ilmu, jangan riak punya ilmu, karena ilmu dari Allah, karena Allah menjaga kamu. Kepercayaan Allah itu untuk kamu diberi titipan suatu ilmu untuk menjaga ini dunia, menjaga ini dunia untuk umat-umatmu, bukan serta-merta merusak dunia maupun daripada alam-alam semesta ini. Itu terdiam si Syekh, nangis Syekh, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dirinya bukan apa-apa. Iyalah, berarti di sini pertanyaan yang luar biasa daripada seorang pemabuk. Allah benci memang dengan pendosa, tetapi Allah tidak benci dengan dosa. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Maksudnya saat si pendosa di akhir hayatnya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni itu orang pendosa, ampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan si pendosa akan husnul khatimah. Malah sebaliknya, seorang berilmu tawadu tapi riak dan sombong, kelihatannya tawadu tetapi sombongnya auzubillah min dzalik, saat di akhir hayatnya itu mati kesombongan, dia matinya pasti su'ul khatimah, mati jaga-jaga. Makanya jaga punya ilmu, jaga punya hidupmu, karena ilmu akan bisa mengangkat derajatmu, tetapi akan ilmu menjatuhkan kamu. Itu. Yang keempat, sudah cantik, kaya, agama, Masya Allah. Keturunan penting sekali. Keturunannya siapa? Kalau bapaknya maling, anaknya wallahu alam.
Kalau bapaknya kepala desa, anaknya bupati. Kalau bapaknya ustaz, anaknya kiai, insya Allah. Tapi masih banyak ada kekurangan. Kadang bapaknya kiai, anaknya bedak. Iya kan? Kenapa? Uangmu tidak berkah. Karena saat mencari suatu nafkah halalan thayyibah, mendapat keberkahan insya Allah, maka dari itu darah dagingnya, makan minumnya itu cari yang halal, supaya anak yang dididik, dibimbing itu menjadi yang beradab. Kita lihat, jangan serta-merta mencari rezeki yang langsung tangkap. Hati-hati, ini yang menyebabkan tidak merubah satu nasab silsilah, satu nasab yang memperbaiki. Jangan nunggu nanti. Contoh, ada bapak tukang beca, contoh, itu anaknya tukang sopir, itu kira-kira memperbaiki keturunan tidak? Memperbaiki satu nasab. Jangan sampai nasabnya malah hancur, bukan malah tambah baik. Ini kita pikirkan, kita bayangkan saat kita hidup ini, saat kita ada di sini, bukan nunggu nanti. Memperbaiki suatu nasab keturunan itu paling tidak mulailah sekarang. Masih dengar Bu? Ibu cantik. Terus atau sudah? Terus? Baik, terus. Masih sampai jam 2 ya. Tapi Habib sudah balik. Kamu tinggal di sini. Ini yang menyebabkan satu percintaan kita, kadang-kadang cinta itu bukan karena hati yang bersih, tetapi karena nafsu. Seorang cinta itu cinta yang menimbulkan satu cinta. Tahu kita cinta. Contoh, si perempuan cinta kepada seorang laki-laki, si laki-laki cinta kepada perempuan. Contohnya begini aja, simpel. Perempuan itu ada di sini, sumpama laki-laki ada di Palembang. Kira-kira karena cinta mau apapun, lahir batinnya, harta, nyawa, pasti si laki-laki datang ke sini. Betul? Ini cinta. Bagaimana kita cinta kepada Nabi Muhammad? Bagaimana kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Masih pelit, masih bakhil, tidak melakukan satu perintah, tidak melakukan satu taat. Ini cinta. Bukan cuma cinta sesuatu. Kalau cinta sesuatu, kamu akan bersama yang dicinta. Betul? Ar-rajulu man ahabba. Seseorang itu akan bersama yang dicintainya. Kalau kamu cinta kepada artis, matimu akan bersama artis. Mau? Kalau kamu cinta kepada pejabat, matimu akan sama pejabat. Ini cintanya, Masya Allah. Nyawanya pasti kita relakan. Harta apapun, jasadnya, seluruhnya itu serahkan kepada yang kita cintai. Maka dari itu, cintai Allah, cintai Rasul, itu yang terpenting. Ini ada seorang anak yang cintanya Masya Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Dia matinya bersama Nabi Muhammad. Bukan cintanya itu cinta palsu, karena dirinya itu serahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini zamannya Syekh Abdullah Basaudar, zamannya Syekh Al-Imam Masyuyuti. Ini kita buka anak. Ketika itu ada anak yang mau ikut itu imam, ke ziarahnya Nabi Muhammad SAW, ke makamnya Nabi Muhammad Madinah. Si Imam Masyuyuti ini mau berangkat sama rombongannya pergi umroh dan haji, pergi umroh dan sekalian ziarah ke makamnya Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba ada anak kecil yang umur 8 tahun. Ketika itu Al-Imam Masyuyuti bersama rombongannya itu mau pergi, tiba-tiba ada anak di depannya
untuk ikut kepada al-imam. Ya imam, aku mau ikut, mau ziarah kepada nabiku, Nabi Muhammad SAW. Hei anak, kamu masih kecil, kamu belum tahu apa-apa. Gimana kami mau mengurus kamu? Repot kami nanti. Sedangkan kami untuk melaksanakan suatu umrah ziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak usah ikut, tinggal aja di sini. Tidak ya Syekh, aku ini cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun beliau sudah wafat, aku tahu bahwa Muhammad adalah Nabi yang pertama dan akhir. Tidak, kau tinggal saja di sini. Ini dari Yaman, itu 2 minggu untuk berangkat ke Madinah. Tetapi si anak diam-diam memasuki peti dari pakaian Syekh Imam tadi. Diam-diam menyelinap. Ketika itu si Syekh berangkat sudah Imam. Berangkat 2 minggu perjalanannya ke kota Madinah. Belum sampai di kota Madinah, mendekati kepada makam Nabi Muhammad SAW. Agak jauh, mungkin 10 kilo, 15 kilo, 20 kilo. Itu istirahat rombongan daripada Al-Imam Suyuti. Istirahat dulu, ini udah hampir dekat. Rombongan umatnya, tiba-tiba si anak itu muncul di depannya. Insya Allah. Hei anak, kau dari mana? Tadi kan sudah saya bilang, kamu tidak usah ikut. Tidak saya menyelinap. Di mana kamu menyelinap? Di peti pakaianmu. Masya Allah. Terus kamu hidup kamu di peti itu berjalan 2 minggu. Itu kamu makan apa? Minum apa? Tidurmu bagaimana? Mandimu bagaimana? Saya ya Imam, melupakan aku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, melupakan nyawaku, melupakan diri, bahwa kecintaanku melebihi nyawaku. Itu orang cinta. Sampai aku lupa yang namanya makan, minum, tidurku. Itu cinta, bukan cinta palsu. Hati-hati ya perempuan, banyak cowok yang cinta palsu. Termasuk bukan anak tidak. Insyaallah. Ketika itu si anak tadi, apakah sudah sampai ya Imam di tempat makamnya Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW? Tidak, masih 20 kilo. Apakah tanah ini sudah pernah diinjak kaki sucinya Rasulullah? Iya, kata Imam. Bolehkah aku ambil ini tanah? Boleh. Diambil itu tanah. Diambil itu tanah, diciumnya itu tanah. Yang tanah itu yang pernah diinjak kaki daripada Rasulullah SAW. Dicium. Ketika itu si anak pingsan, disambut oleh imam tadi. Ketika pun juga wafat seketika. Itu anak, Masya Allah, cintanya melebihi nyawa Al-Imam As-Suyuti. Dikubur itu, dimakamkan itu si anak jauh daripada makam Baki. Setelah diurus, si rombongan daripada Imam Suyuti melakukan perjalanan ibadah umrah. Ketika selesai, dia datangi ke makam Nabi Muhammad SAW, berdoa kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah dia ziarah ke Baki, dilihatnya ada makam yang ada tadi di depannya. Kecintaan, siapa yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW, sepakat kita dapatkan. Pasti ini bergeser, makamnya begitu jauh, bergeser kepada makamnya Baki. Itu anak batirkan wajar ar-rajulu man ama ahabba. Benar, siapapun yang cinta kepada orang yang dicintai akan bersama. Betul. Kadang cinta kita palsu, kadang pengen cinta, pengen diinjek tahu, kadang-kadang cinta kita, sudahlah. Ini yang menyebabkan kegagalan satu cinta. Kalau sudah cinta, bukti. Ai kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni hasbikumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini
kau. Allah yang kalam, Allah yang bicara kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau pengen tahu umatmu kepada aku, lakukan sunnahmu, lakukan taat kepada Rasulullah SAW. Itu baru paham. Ini tidak. Kadang kala mentas, tahu mentas? Pengen diketahui. Wonglah belajar itu, belajar ilmu Allah dan ilmu Rasulullah bukan setahun, bukan 2 tahun. Dari lahir sampai yaumil qiyamah, dari matimu itu belajar. Kalau sudah seperti ada yang tidur ini, ada yang tidur bu, teruskan aja tidurmu, elakkan mimpimu, biar bermimpi kepada Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Itu lautanmu. Kalau sudah dijadikan tinta, pohon-pohon ini dijadikan pena, alam semesta ini dijadikan bukunya, yang jelas ilmu Allah tidak akan habis-habisnya. Betul? Ini belajar bukan langsung pintar bu, belajar tuh meraih sampai bukan pintar, sampai tawadhu dan beradab. Sudah kali ya, jadilah ya. Jam berapa ya? Ini jam berapa ya? Ini jam 12 ya. Udah lapar belum? Cinta, Masya Allah. Ini keluar daripada hatinya, keluar daripada lantaran daripada hati yang terucap daripada lisannya. Orang kalau sudah hatinya, kadang-kadang begini bu, maaf, mulutnya baik. Kalau bahasa Palembang, mulutnya aja itu suaranya keras, tapi hatinya tidak. Siapa ngomong? Siapa ngomong? Orang melontarkan satu kata, kalimat kepada siapapun itu dari hati. Kalau sudah hatinya bersih, lontaran kata lisannya akan menyampaikan satu kebersihan. Ini Imam Syafi'i. 2 hal. Ini terakhir udah bapak ibu ya. 2 hal. Kalaupun kita menyampaikan satu kebenaran, kata Al-Imam Asy-Syafi'i, 2 hal akan mendapat satu reaksi. 2 reaksi. Apa reaksi pertama? Orang kalau sudah memberi kebenaran, penyampaian untuk agama Allah dan agama Rasulullah, orang cerdas, orang pintar pasti akan berpikir. Betul? Berpikir, bukan malah tidak berpikir. Tetapi kalau ada orang menyampaikan satu kebenaran, dia akan dapat ketersinggungan. Berarti orang itu siapa yang ngomong bodoh? Bodoh. Apa? Bodoh. Itulah reaksi. Jangan sampai kita tidak menerima satu ilmu. Apabila kita mengaku-ngakui diri kita berilmu, kita akan tertutup satu hijab ilmu. Dengarkan, tajam saja kepada para ustadz, para kiai, para habaib. Karena habaib, Masya Allah, karena kalau kamu mendapatkan suatu syafaatnya, temui dulu habaib, syafaat daripada Rasulullah. Jangan main-main. Ini syafaat daripada Rasul. Cintai dulu para habaib syarifah. Jangan main-main. Tidak langsung kepada Rasulullah SAW, karena juriyatnya Nabi Muhammad SAW itu kita harus taat dan patuh, karena darah dagingnya mengalir. Jangan main-main tentang habaib daripada syarifah sayyid. Jangan main-main. Ini serius bu, karena penegasan daripada Rasulullah, taraktu bikum amra'in, pegang kau 2 ini, kata Rasulullah. Apa pegang 2 ini? La tadilu abadah, supaya kamu tidak akan sesat. Dia akan sesat. Siapa? Apa? Kitabullah wa sunnati. Kitabullah wal udharati ahlul baiti. Kitabnya Allah, Al-Qur'anul Karim. Baca terus ya, biar kamu bercahaya. Setelah kitabullah wa sunnati, sunnahnya kamu hidupkan. Kalau kamu sudah mencintai sunnahnya, pasti kamu akan bersama Rasulullah SAW. Setelah kitabullah wa sunnati, kitabullah wal udharati ahlul baiti. Siapa ahlul baiti? Para habaib, zuriyatnya Rasulullah, darahnya mengalir, darahnya Rasulullah. Terus terakhir berapa menit?
mujurati kulikun min kinati fawailun lil mukazzibina fadli. Dia anak cucuku, dia darah dagingku, dia keturunanku. Celakalah bagi yang mendustakan kemuliaan mereka. Kamu akan mendapat celaka. Man ahabbahum ahabbullah, man ahabbahum ahabbullah. Siapapun yang mencintai daripada Nabi Muhammad, keturunan Nabi Muhammad SAW, dia akan sayang, dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malah sebaliknya, siapapun yang membenci daripada keturunan Nabi Muhammad SAW, dia akan dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja, mudah-mudahan menjadi manfaat. Semoga kedua mempelai menjadi sakinah mawaddah warahmah, insyaallah langgeng sampai akhir hayatnya, diberikan keturunan soleh dan soleha. Semoga yang di sini sebab musabab Allah akan ampuni dosa-dosanya, hajat-hajatnya akan dikabuli oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita yang di sini selalu pandai bersyukur di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum penutup, kita doa dulu, angkat tangannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ya thariya kulli mas'in wa jabira kulli kasri wa ya hadira kulli haibin wa ya murisa kulli fakirin wa ya khaliqi kulli makhluqin wa ya haliba kulli mahlubin wa ya shahidan kulli mas'udin. Is'al min amrina ya Allah ya Rahman ya Rahim. Farja wa maraja'i fi qalbi la arju ahadat siwaka ya arhamar rahimin. Allahumma ya da'imal abadil muqsi bila adadil mukian nufusi bila madadil maula bila waladil ajidus sa'idul wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma fatni min jamil balai wal qada'i ma ahlaka min syahrin ahada wa hijul umrah bainal ardi was sama'i wa bihaqi hatim Sulaiman bin Daud alaihi salam wa bihaqi ya tamisa ya samisa ya musatisa ya kahidu ya kakahidu ya rabbahu ya sayyidahu ya maulahu ya hayatahu rahbatahu ya Allah ya Allah ya Allah ya hiyasal mustasisina ya amanal bihaibina ya mujibad da'wati ya ta'diyal hajat ya ta'diyal hajat ya ta'diyal hajat. Istajib du'ai bihaqi Adam sabiyallah wa bihaqi Nuhin nabiyallah bihaqi Ibrahim khalilullah bihaqi lutfillah bila tibisu illah bijamiri sisirillah dahaltu bikan fillah wa tasyafa'du bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam bidawami bukillah bila hawla wala quwata illa billahil alil adim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal tawfiq wal hidayah wal afu bikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.